Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sukri and the Gang bersama saya Amina. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, teman saya Kak Intan. Aminah, apa kabar? Alhamdulillah. Kak Intan gimana kabarnya? Kabar luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya hari ini siap nih untuk sharing-sharing bersama aku mengenai mental health. Dengan senang hati. Kak Intan ini teman saya, teman dekat. Kita udah kenal sekitar 2 tahun ya Kak Intan. Gak pernah akur. Kak Intan ini kesibukannya mahasiswa, jurnalis juga. Dan yang paling hebat ini Kak Intan itu santri juga. Jadi sibukannya kuliah, santri, dan jurnalis. Jadi alhamdulillah nih kebetulan hari ini Kak Intan bisa menyempatkan waktunya. Jadi hari ini nggak boom berita ya. Ya, libur dulu. Iya. Hari ini kita akan berbincang-bincang apa tuh? Mengenai mental health ya. Yang Berat ya kita. Berat. Mental health. Nah, itu yang dirasakan mungkin sebagian banyak orang. Gak mungkin sih sebenarnya iya, karena kalau saya lihat gitu ya, banyak sekali story anak muda, ibu-ibu juga sama. Kalau bapak-bapak saya kurang tahu ya. Itu tuh liburan aja sekarang namanya bukan liburan, tapi healing. Dulu piknik. Dulu piknik ya. Sekarang udah healing dulu nih. Jadi ada apa ini sebenarnya ya? Jadi marilah kita kupas tuntas bersama Kak Intan ini. Berat. Enggak lah, kita sharing aja ya mengenai mental Sharing health. aja. Ya. Apa sih Kak menurut Kakak mental health itu? Disclaimer dulu mungkin ya, saya takut nih. Iya. Disclaimer dulu, di sini saya bukan ahli, bukan expert di bidang mental health ini. Kita sharing by experience aja mungkin ya, menurut pandangan kita yang sama ini kita lihat gitu ya. Karena benar tadi apa kata Mbak Aminahnya, sekarang tuh dikit-dikit healing. Jangan Dikit-dikit mbak lah. Kakak ya? Iyalah. Kak Aminah. Kan di kamar Kakak. Ayo. Oh kamar ya mainnya. Main kamar, ngeri kita. Lanjut Iya. apa? Kayak dikit-dikit healing gitu kan. Wah, orang-orang kok healing. Bahasanya gitu ya. Mau kemana nih piknik gitu kan. Betul. Sekarang kita mau kemana nih healing. Berat nih gitu. Kayak penyakit mental atau apa gitu ya. Kan healing itu untuk yang penyembuhan gitu. Nah, kesehatan mental tuh sebenarnya bukan hanya tentang gangguan mental aja gitu. Di sini kalau misal kita ibaratkan di sini ada kontinum. Ada sehat dan sakit. Kita nggak bisa menghitam putihkan sehat dan sakit. Jadi kadang mental health ini kan kita bisa turun naiknya tuh nggak karuan kan gitu. Nah, menurut WHO sendiri nih setahu saya ya. Menurut WHO sendiri, mental health itu di mana kondisi kita pada saat kita tahu potensi diri kita itu apa. Lalu kita bisa memanage atau bisa mengatur daily stress kita. Stres kita sehari-hari itu bisa kita atur. Lalu bisa bekerja secara produktif dan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Lalu gimana caranya ketika kita mau ngecek kesehatan mental kita? Ya lihat apakah kita sudah menyadari potensi kita, apakah kita selama ini bisa memanage daily stress kita, ataukah kita selama ini sudah bekerja secara produktif atau hanya sekedar sibuk? Sibuk dan produktif jelas berbeda ya Kak Mina, berbeda sekali gitu. Tapi yang sangat disayangkan kebanyakan kadang remaja zaman sekarang itu banyak yang sering self diagnose. Jadi mendiagnosa diri sendiri gitu. Jadi kayak cemas dikit, kayaknya aku ini deh gitu. Bikin status gitu kan. Overthinking lah ya. Overthinking akhirnya jatuhnya. Kayak mood swing dikit, kayaknya aku bipolar deh. Gara-gara Google sendiri kan, googling sendiri, searching sendiri. Kenapa ya penyebab ini bla 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 gitu. Sebetulnya di sisi lain self diagnose ini bagus juga. Karena untuk apa? Untuk meningkatkan awareness, untuk aware juga. Bagus dong. Di sisi lain ya gitu. Karena secara tidak langsung dia mau belajar gitu. Secara tidak langsung dia mau mengatasi gimana nih caranya, ini solusinya bagaimana nih supaya nggak gini-gini terus gitu. Tapi di sisi lain juga nggak baik kalau pada akhirnya dia malah putus asa, malah
nangis, malah takut, malah A B C D E F G lah ya. Nah itu yang sebetulnya nggak disarankan, karena sebetulnya untuk mendiagnos itu ada ahli-ahlinya, ada orang-orang yang emang expert di bidangnya. Contohnya seperti psikiater, psikolog, karena memang itu eh, tugas mereka gitu, tugas mereka untuk mendiagnos soal kesehatan mental kita. Seperti itu, Kak. Menurut saya nih ya, Mhm. kebanyakan itu banyak remaja itu nggak tahu gitu Ya. potensi mereka itu sendiri itu apa gitu. Jadi menurut Kak Intan sendiri itu tuh perlu nggak sih ke psikolog menanyakan bahwa aku tuh nggak bisa gini 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 gitu. Berkonsultasi lah gitu untuk memperbaiki apa ya, dia tuh juga harus berkontribusi Iya, gimana. perlu kalau untuk berkonsultasi. Kalau memang dia stuck, kan ada orang-orang yang dia bisa mencari sendiri gitu, mencari jati dirinya sendiri gitu ya. Ada memang orang yang kesulitan untuk hal itu gitu. Ini sebenarnya saya tuh apa sih? Saya tuh harus gimana sih? Kalau memang itu sudah ada di tahap mengganggu, nah saya rasa itu perlu untuk konseling gitu, perlu untuk apa namanya, ber berkonsultasi dengan ahlinya gitu, apalagi udah di tahap mengganggu gitu, ketika kok saya kebanyakan overthinkingnya, oh kok saya kebanyakan cemasnya, oh kok saya kebanyakan mood swingnya, jangan-jangan daripada menimbulkan jangan-jangannya itu Jadi gitu. jangan nanti Iya, jangan apa-apa. iya, lebih baik jangan, atau lebih baik konsultasi ke ahlinya. Karena apa ya? Eh kebanyakan dari takut sih ya kayak dari rasa takut untuk mulai sesuatu, takut akan Iya. tantangan, karena kebanyakan orang itu gak mau mencoba hal baru. Jadi dia itu tetap stuck di zona nyamannya sendiri. Padahal kita itu harus memperluas zona nyaman. Jadi, nah berarti kita harus pindah ke zona yang baru. Nah di zona yang baru itu tuh memang banyak sekali ketakutan. Bagaimana kita mau bisa mengembangkan diri kita, tahu potensi kita apa, kalau kita itu enggak memperluas zonanya kita gitu. Iya benar banget gitu. Karena memang kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika kita tidak mau mencoba. Karena memang pada dasarnya tidak setiap orang tuh suka tantangan. Nah itu dia. Gitu. Dan apa ya? Selain diri sendiri, lingkungan juga ngaruh. Lingkungan juga ngaruh untuk kita mengembangkan diri kita. Gitu. Sebetulnya kan untuk self improvement, untuk pengembangan diri tuh ya gimana kita sebenarnya yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Tapi kadang ada orang-orang juga yang justru kesulitan gitu untuk mengetahui saya tuh siapa, saya tuh gimana. Nah, orang-orang itu yang memang butuh orang lain untuk memecahkan masalahnya. Nah, soalnya kalau misalkan nggak gitu, nanti yang ada muncul tuh berbagai hal, kayak contohnya overthinking, mikirin, duh nanti di masa depan saya harus kayak gimana sih gitu. Duh nanti saya nanti jadi apa ya, bakal jadi apa ya. Terus sekarang saya gini-gini aja, nanti saya harus jadi apa, apalagi dengan tuntutan orang tua, lingkungan. Tapi menurut saya untuk overthinking yang ke arah itu nanti saya mau jadi apa, saya harus gimana, menurut saya itu bagus sih. Ini kalau overthinking membandingkan diri kita dengan orang lain itu parah gitu, kayak misalkan lagi di umum, aduh kok aku gini, oh kok aku, padahal itu di tempat umum itu menurut saya nih ya, menurut saya yang saya rasakan itu orang itu nggak akan fokus ke kita gitu. Ya udah, jalanin apa aja yang sedang akan kamu tuju gitu. Jadi fokus aja gitu ke diri sendiri. Bukan berarti fokus itu nggak memperhatikan sekitar ya. Iya tetap gitu. Cuman janganlah gitu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita itu punya potensinya masing-masing. Sebenarnya kita itu lihat aja, misalkan kita melihat orang bicara di depan, terus kita tuh lihat tuh kayak suka aja ya, gimana ya kalau aku misalkan yang gitu. Nah itu tuh kita tuh bisa nyoba ya kayak bisa. Nah itu tuh salah satu cara saya sebetulnya. Saya tuh nge-role modelin Kak Najwa Shihab dan Kak Satya Anupita. Ya itu kita harus punya role model ya. Ya, ketika mereka berbicara di depan, saya selalu menerapkan dalam diri saya, one day saya bakal jadi seperti itu dengan versi saya. Dan itu tuh cukup bekerja di dalam diri saya untuk membangkitkan motivasi saya. Ketika saya dulu saya nggak bisa nih ngomong di depan, apalagi di hadapan orang banyak gitu, ditonton orang banyak. Dulu nggak bisa, dan itu bertahap kan.
itu bertahap untuk menghancurkan takutan dulu nih, untuk gimana caranya mengatasi nervous, gimana caranya mengatasi panik yang berlebih ketika kita ada di depan umum. Dan itu nggak mudah ternyata. Itu ada fase-fasenya. Perlunya punya role model tuh itu gitu, karena kita disemangat lagi, gimana saya mau seperti Kak Najwa Shihab, gimana saya mau seperti Kak Shirley kalau saya aja tidak bisa mengontrol diri saya sendiri untuk memecahkan ketakutan ini gitu, untuk memecahkan kenervosan ini gitu. Dan itu perlu. Dan tadi membandingkan kita dengan seseorang, sebetulnya ada baiknya, ada buruknya. Ya baiknya ketika kita membandingkan diri dengan seseorang, misalkan kayak, oh dia keren ya, achievementnya udah banyak, prestasi-prestasinya udah banyak gitu ya. Terus malah meningkatkan semangat kita, menjadikan kita bergairah, menjadikan kita bersemangat dan termotivasi, itu bagus. Secara tidak langsung kita akan memotivasi diri kita dengan cara kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah dia aja keren, masa saya nggak bisa? Dia aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Tapi ada hal yang nggak baiknya juga ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi malah down, malah jatuhnya insecure. Karena wah dia mah udah pasti jago, saya mana bisa begitu gitu. Saya mana bisa seperti dia. Nah itu sebetulnya yang gak baik gitu, karena bukan malah meningkatkan motivasi, bukan malah termotivasi, tapi malah down kan, malah insecure, malah dia ya udahlah gitu, kalau ada yang bisa kenapa harus saya, jadi nanti motivasinya gitu. Jadi gak pernah mencoba gitu. Coba aja dulu semuanya, coba. Nanti kita lihat aku tuh happy-nya sebenarnya tuh di mana sih gitu. Jadi gak ada salahnya juga kok mencoba. Kalaupun salah kan kita tahu bahwa kita tuh nggak expert di itu gitu, terus bisa diperbaiki juga gitu. Kalau saya pernah ngutip dari perkataan seseorang itu ya, habiskan stok gagal kamu di masa muda ini. Tuh, habiskan. Karena daripada nanti kamu gagal di masa tua, lebih baik kamu gagal. Habiskan stok gagalnya di masa muda. Karena tenaganya masih oke. Semangatnya masih oke. Coba aja. Dengan kita mencoba, kita tuh punya dua kemungkinan. Yang pertama berhasil, yang kedua gagal. Tapi ketika kita tidak mencoba, ya gak ada kemungkinan, karena sudah pasti gagal. Ya udah gagal aja. Sudah pasti gagal. Jadi buat teman-teman di luar sana gitu, jangan jangan takut untuk mencoba hal apapun selagi itu memang hal-hal positif. Jangan coba-coba kalau yang hal-hal negatif tuh itu no. Say no, gak boleh coba-coba, nanti gak bisa keluar lagi. Pentingnya juga kita itu harus tahu ya kayak sejarah hidup seseorang gitu. Belajar juga tuh. Makanya ketika kita ya nonton scroll sosial media, apalagi itu ngaruh banget sih menurut saya ya. Karena gini ya, saya pribadi dulu mungkin saya suka baca buku tuh yang beli buku gitu ya, beli buku, baca yang tebel-tebel begini gitu. Kadang tuh saya tuh nggak langsung ngerti itu apa yang sudah saya baca tuh apa. Kadang harus dibaca 2-3 kali dulu baru ngerti. Apalagi yang bahasannya berat. Dan saya tuh tipikal orang yang suka genre buku tuh yang self improvement. Gitu. Nah, kalau sekarang tuh dimudahkan kan. Kita bisa nonton misalkan di aplikasi itu gitu, di sosial media, bisa buka YouTube review buku ini tuh apa sih? Dari sudut pandang orang yang mereviewkan itu bagaimana, dan di sudut pandang kita bagaimana, diimplementasikanlah ke pengalaman-pengalaman kita, kehidupan kita. Itu bisa lebih bermanfaat. Jadi sebetulnya banyak hal untuk kita bisa jadikan wadah untuk belajar sebetulnya. Gak usah takut gitu. Dan ya itu tadi, coba aja dulu. Hibur aja dulu. Dan coba ini juga tuh bisa mengendalikan stres loh setiap harinya gitu. Karena kan stres itu bisa jadi gabut gak sih? Gabut kayak kita tuh nggak tahu harus melakukan apa setiap harinya, itu belum ada plan. Buat ada planning, nggak produktif lah kita ya. Jadi bawaannya tuh kayak overthinking kan di kamar sendiri, dan menyebut dirinya itu kaum rebahan. Apa itu kaum apa itu? Itu pentingnya kita harus bisa produktif itu. Jadi nggak sekedar sibuk tuh
kamu ada agenda nih, jadwal pagi misalkan nongki sama teman SMP sampai malam nongki sama siapa gitu. Terus sebenarnya sibuk tapi belum tentu produktif. Kalau produktif, kamu udah tahu nih agenda kamu hari ini apa. Apa sih yang bakal kamu capai hari ini? Capaian kamu apa? Kalau dulu nih, sekarang saya udah rada males nih ya anaknya ya. Bukan males dalam hal itu ya, karena mungkin sekarang juga saya sedang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang memang sudah terjadwal dan sudah ada agendanya. Jadi tidak begitu sedetail dulu. Kalau dulu tuh saya tuh setiap mau tidur, saya tulis schedule nih. Besok saya ngelakuin apa, jam berapa, apa aja kira-kira yang bakal saya capai. Jadi saya melakukan hal-hal yang sudah saya tuliskan. Iya. Gitu. Nanti malamnya setelah saya mau tidur, itu saya melakukan evaluasi. Evaluasi apa sih yang tadi nggak sempat saya lakukan? Apa sih yang tadi gagal saya capai gitu? Nah, digantinya dengan apa sih? Kadang kan agenda juga ada cancelnya, agenda juga ada gak jadinya gitu kan. Apa sih yang harus kita perbaiki dari hari ini untuk besok? Nah, itu yang dulu saya terapin ke diri saya. Akhirnya membentuklah habit saya yang terjadwal itu gitu, yang tahu. Jadi nggak terlalu gabut gitu loh, yang kayak besok harus ngapain ya? Nah, justru karena gabut itu bisa itu pemicu kemalasan, pemicu overthinking, nangis gak jelas, dengerin lagu dikit nangis. Kayak baca scroll sosmed dikit ada yang relate, relate nih, nyambung nih sama aku. Iya, nangis ya. Ada tekanan sedikit, update status. Itu bermasalah nggak sih Kak menurut Kakak yang gitu? Iya, bermasalah kan ya? Bermasalah karena secara tidak langsung ya. Beliau nggak mau, tidak mau. Keren banget beliau. Gitu. Harusnya coba mulai dari sekarang. Coba hal-hal yang memang kamu sukai dulu gitu. Karena apa yang kamu tuh nanti di masa depan itu, kamu tuh akan menjadi siapa tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Ada yang bilang, ya aku sukanya rebahan gitu. Aku anaknya anak kamaran. Aku anaknya nggak bisa keluar. Gimana sih itu yang gitu? Pembelaan diri. Pembelaan diri sih ya. Karena cita-citanya mau jadi sultan, tapi nggak mau berkembang, kan mau lewat jalur mana kita? Jalur langit. Jalur langit juga perlu doa dan ikhtiar kan? Iya betul. Doa tanpa ikhtiar bohong, ikhtiar tanpa doa sombong. Jadi harus balance. Betul. Kalau ditanya itu kaum yang mengatasnamakan dirinya kaum rebahan itu ditanya mau jalan-jalan enggak ke Jepang, pasti jawabannya mau. Pasti. Tapi mereka itu bilangnya saya nggak bisa keluar, saya bukan anak yang suka keluar. Gak mungkin, itu bener hanya pembelaan diri. Iya, pembelaan diri. Ketika kita mau berkembang sebetulnya, jangan terlalu memperbanyak alasan untuk mewajarkan diri kita di hal-hal yang memang tidak seharusnya kita lakukan sebetulnya. Kayak mungkin boleh rebahan a whole day, rebahan sepanjang hari, ketika misal dari Senin sampai Sabtu kita sudah bekerja siang malam, ada waktu di mana satu hari ini saya mau jadikan untuk me time. Me time orang tuh beda-beda. Ada yang dia pergi nongki sendiri, ngangong sendiri di kafe. Dulu saya gitu, karena depan rumah saya tuh depan gang ada kafe nonton. Ngangong aja boleh. Atau ada me time-nya kayak misalnya saya cukup baca buku, nonton. Itu bisa jadi me time saya kalau saya baca buku cukup, nonton cukup gitu ya. Atau ya pengen scroll sosmed seharian boleh nggak sih gitu. Itu cukup. Ada orang juga yang misalkan kayak Pak Aminah ini misalnya main ML misalnya, atau nonton film-film. Gitu. Healing saya itu nonton film. Soalnya kalau hari-hari dari Senin sampai Sabtu itu saya nggak bisa nonton gitu. Kalau misalkan ada film-film baru lah ya di bioskop, aku nonton gitu. Karena itu tuh kayak healing aku sebenarnya. Aku tuh kayak nonton karena memang nggak tahu juga, kayak enak aja gitu. Atau saya seringnya itu enak itu lihat ikan Kak gitu. Boleh aja. Itu normal aja. Dan sebenarnya setiap hari juga kita boleh memberikan self reward untuk diri kita ketika kita berhasil melakukan pencapaian tertentu. Misal yang tadi saya bilang, ketika saya bikin agenda misal,
besok gimana caranya saya harus bisa menyelesaikan 3 berita. Misalnya gitu ya. Selesai nih 3 berita. Kita kasih self reward. Ya, Es krim gitu. beli es krim, beli seblak gitu kan, kayak hal-hal sepele tapi menurut orang lain hal sepele, tapi siapa tahu ya memang menurut diri kita ya kita cukup hanya self reward itu tuh cukup gitu. Jangan lupa untuk me-reward diri kita sendiri. Karena siapa lagi gitu ya, siapa lagi yang bakal ngasih reward ke diri kamu gitu, selain diri kamu sendiri. Karena orang yang paling tulus menyemangati, memuji itu ya diri sendiri. Pada intinya kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Apa sih yang kita mau, apa sih yang kita sukai. Terima kasih untuk sharing hari ini yang luar biasa mengenai mental health, mana ketika kita sudah mengetahui apa potensi kita bisa produktif, kita bisa berkontribusi kepada lingkungan, mental kita udah aman. Insyaallah ya. Insyaallah aman ya Kak ya. Itu menurut WHO kok. Ya. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.